Dukungan AS untuk pertahanan Natuna Utara dari agresi Cina dianggap munafik oleh Indonesia. Indonesia sampai kapanpun akan mempertahankan Natuna Utara dari ancaman Cina. Mau didukung negara lain atau tidak, Indonesia yang tak mengenal adanya aliansi pertahanan akan mempertahankan Natuna Utara sampai titik darah penghabisan walau yang dilawan raksasa Cina. Sejarah membuktikan bahwa Indonesia tak pernah takut menghadapi negara besar dalam konflik bersenjata di mana bisa jadi modal untuk mempertahankan Natuna Utara dari agresi maritim Cina. Ditilik dari segi kekuatan militer, Cina jauh di atas Indonesia. Untuk personil militer saja, Cina sudah unggul telak di atas Indonesia. Cina mempunyai hampir 2 juta lebih personil militer aktif. Rincinya ialah 975.000 prajurit AD, 250.000 prajurit AL, 395.000 prajurit AU, 120.000 prajurit Rocket Force, dan 150.000 pasukan tambahan. Sedangkan yang senang main-main ke Natuna Utara yakni Coast Guard Cina diperkuat oleh 660.000 pasukan yang masuk ke kategori unit paramiliter. Bukan cuma itu, Cina juga mempunyai pasukan cadangan sebesar 510.000 prajurit disertai pasukan pembantu strategis yang berjumlah 145.000 prajurit. Kemudian, untuk alutsista darat Cina mempunyai yang terbesar di dunia. Mereka berhasil mengusir posisi Rusia dari puncak klasemen. Hal itu wajar saja di mana wilayah darat Cina begitu luas sehingga membutuhkan kendaraan lapis baja yang banyak. Dikutip dari Military Balance, berikut rincian kendaraan lapis baja milik Cina mulai dari main battle tank hingga helikopter dari Dinas Penerbangan AD Cina. 1. Main battle tank yang terdiri dari 236 RQ-7B Saudao 300 ZTZ-59, 650 ZTZ-59-2, 600 ZTZ-59D, 200 ZTZ-79, 300 ZTZ-88A-B, 1000 ZTZ-96, 1500 ZTZ-96A, 600 ZTZ-99, 500 ZTZ-99A, dan 200 ZTQ-15. 2. 2140 artileri swagerak kaliber 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. 3. 1234 artileri tarik kaliber 122 mm, 130 mm, dan 152 mm. 4. 3.950 armored personil carrier. 5. 5.800 infanteri fighting vehicles. 6. 1.570 kendaraan peluncur roket kaliber 107 mm, 122 mm, 300 mm, 370 mm. 7. 270 helikopter serang jenis 150 WZ-10 dan 120 WZ-19. Untuk ini, AU Cina memiliki beragam pesawat intai, angkut, dan jet tempur. 1. 759 jet tempur interceptor yang terdiri dari 200 J-7 Vischan, 192 J-7E Vischan,
120J7G Vischan, 50J8F Winback, 50J8H Winback, 95J11, 20Su27SK Flanker, dan 32 Su27 UBK Flanker. 2. 176 pesawat pembom nuklir yang terdiri dari 12 H6A, 60 H6H dari M, 100 H6K, dan 4 H6N. 3. 794 jet tempur multirole yakni 220 J10A Firebird, 55 J10B Firebird, 100 J10C Firebird, 70 J10S Firebird, 30 J11B Daring BS Flanker L, 100 J16 Flanker, 22 J20A, 73 Su30 MKK Flanker G, dan 24 Su35 Flanker M. 4. 140 jet tempur serang ringan JH-7A Flounder. 5. 28 unit pesawat UAV dan UCAV. Alutsista Mantra Laut merupakan inti dari kekuatan militer Cina saat ini. 1. 2 unit kapal induk. 2. 3 kapal penjelajah kelas tipe 055. 3. 28 kapal destroyer Luyang 3 kelas. 4. 52 kapal frigat yang didominasi oleh jangkai 2 kelas. 5. 43 kapal korvit. 6. 166 kapal patroli lepas pantai. 7. 4 unit kapal selam strategis nuklir Jin Class. 8. 55 kapal selam taktis diesel elektrik dan nuklir. Karena sebanyak itu alutsistanya, maka anggaran pertahanan Cina bisa membuat Indonesia pingsan melihatnya. Cina sendiri sebetulnya tak terlalu terbuka dengan berapa sebetulnya anggaran pertahanannya. Namun, pada 2019, pernah bocor berapa anggaran pertahanan Cina yang perbandingannya jauh sekali dari Indonesia. Pada 2019, Cina menganggarkan sekitar 181 miliar dolar AS atau setara dengan 2 kuadriliun rupiah. Luar biasa besar mengungguli jumlah APBN Indonesia dalam setahun. Sedangkan anggaran pertahanan Indonesia pada tahun 2022 disinyalir cuma sebesar 133 triliun atau 9,8 miliar dolar AS. Wajar saja kalau kekuatan militer Indonesia dan Cina ibarat Godzilla melawan David, tidak berimbang. Karena itulah Indonesia membutuhkan sebuah cara lain melawan Cina di Natuna Utara, dengan salah satunya menerima bantuan militer dari AS. Ya, AS mengaku siap ikut mendukung Indonesia mempertahankan Natuna Utara dari agresi maritim Cina. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna. Kerjasama keamanan adalah pilar utama kemitraan strategis kami. Amerika Serikat bangga menjadi mitra pertahanan terbesar Indonesia dalam hal jumlah latihan dan acara tahunan di mana kita berpartisipasi bersama. Kerjasama kita dalam kontraterorisme dan dalam melawan ekstremisme. Kekerasan juga merupakan komponen penting dari upaya bersama kita untuk membangun dunia yang lebih aman. Meski demikian, situs Think and Think Australia menjelaskan bila orang Indonesia melihat bantuan dari AS sebuah langkah munafik. Indonesia masih melihat segala upaya bantuan AS tak ikhlas betul ke negara ini. Mungkin contohnya ialah kasus Ukraina yang ditinggalkan begitu saja untuk dihabisi oleh Rusia. Peringatan Cina baru-baru ini kepada Indonesia tidak akan diabaikan di Jakarta. Tapi, itu juga tidak membuat Amerika Serikat menjadi lebih manis di mata Indonesia. Banyak orang Indonesia masih melihat banyak kemunafikan dalam kebijakan luar negeri Amerika. Perang di Iran dan Afghanistan
dan yang paling signifikan perang AS dalam pembersihan tahun 1966 di Indonesia ketika Soeharto merebut kekuasaan. Apapun itu, sebaiknya Indonesia percaya diri sendiri tanpa berharap bantuan dari AS maupun pihak lain untuk mempertahankan Natuna Utara dari klaim Cina.